Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Amir. Video kali ini berjudul Indonesia Bebas Korupsi, yang akan membahas mengenai serba-serbi korupsi dan penanaman nilai-nilai anti korupsi. Langsung saja dan tonton sampai habis ya teman-teman. Indonesia sudah merdeka 75 tahun yang lalu. Namun, hingga saat ini Indonesia belum juga menjadi negara maju. Salah satu faktornya adalah adanya kasus korupsi yang terus menggerogoti keuangan negara. Apabila 168 triliun uang negara yang dikorupsi digunakan untuk pembangunan, maka akan bisa digunakan untuk pertama, membangun 195 gedung sekolah dasar dengan fasilitas lumayan lengkap, atau memperbaiki 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak, atau membiayai sekolah 3.036 juta orang hingga menjadi sarjana, atau memberi modal kepada 33,6 juta kepala keluarga, masing-masing mendapat 5 juta untuk berwirausaha, atau membangun jaringan PLN untuk 5.040 desa terpencil. Berdasarkan data dari Lokadata menunjukkan bahwa jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya kasus korupsi. Contohnya saja di tahun 2019 dengan total kasus korupsi sebesar 271 kasus yang merupakan kasus korupsi terkecil selama 5 tahun terakhir, namun mengakibatkan kerugian negara terbesar selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 8,4 triliun. Penurunan kasus korupsi dari 576 kasus di tahun 2017 menjadi 271 kasus di tahun 2019 perlu kita tingkatkan sehingga Indonesia bisa segera terbebas dari kasus korupsi yang menghambat kemajuan bangsa. Suburnya kasus korupsi di Indonesia disebabkan adanya faktor internal yang didukung dengan faktor eksternal, yaitu nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat ini tidak sadar bahwa dirinya terlibat dalam korupsi, dan juga mereka tidak sadar bahwa merekalah korban dari korupsi. Perlu kita ketahui, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau uang perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Setidaknya terdapat 7 bentuk korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Bersumber dari ACLC KPK mengatakan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi yang harus dikembalikan ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan hanya sebesar 10,57%. Itu artinya 89,43% kerugian negara ditanggung oleh rakyat. Korupsi berdampak masif di berbagai bidang, salah satunya di bidang sosial dan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang sosial dan kemiskinan antara lain rendahnya kualitas barang dan jasa publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, semakin terbatasnya akses untuk masyarakat miskin, baik akses pendidikan maupun akses kesehatan, dan juga semakin banyaknya angka kriminalitas yang terjadi. Pemberantasan kasus korupsi bukan hanya tugas KPK,
Masyarakat harus turut serta agar Indonesia terbebas dari korupsi. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat yaitu dengan penanaman 9 nilai anti korupsi sejak dini, meliputi tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Indonesia bebas korupsi harus kita wujudkan bersama. Mari melangkah bersama mencegah korupsi demi kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.